never slow up, no I don't take shit, I got no love. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, meminta pemain yang akan debut di skuad Garuda bisa menunjukkan kemampuannya. Ivar Jenner dan Rafael Struijk menjadi pemain yang langsung mendapatkan panggilan untuk TC bersama skuad Garuda. Sebelumnya, kedua pemain ini mendapatkan status WNI setelah menjalani proses naturalisasi. Selain dua pemain tersebut, ada dua nama lain yang menunggu debut perdana bersama Timnas. Pemain tersebut yakni Sandy Walsh dan Shane Patinama. Berbicara tentang Ivar dan Rafael, Shin Tae-yong melihat dua pemain ini memiliki potensi. Apalagi, mereka sudah menjalani atmosfer sepak bola Eropa. Saat ini Ivar bermain untuk Utrecht U21 dan Rafael membela tim Belanda ADO Den Haag. Menurutnya, kedua pemain ini memiliki kualitas dan bisa bersaing dengan pemain yang lebih senior di FIFA Matchday bulan Juni nanti. Pastinya saya tidak bisa menilai apa-apa terhadap pemain seperti apa. Tetapi saya hanya menilai pemain tersebut bisa ke Timnas Indonesia senior karena tingkat dia sudah segitu, kata Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan ini menambahkan bahwa dia berharap semua pemain yang akan menjalani debut bisa menunjukkan kemampuannya di lapangan. Apalagi, lawan skuad Garuda di FIFA Matchday nanti cukup berat, yakni melawan Palestina, 14 Juni 2023, dan Argentina, 19 Juni 2023. Selain itu, ajang ini sebagai persiapan dalam pembentukan tim jelang Piala Asia 2023 yang digelar tahun depan. Melalui FIFA Matchday kali ini saya berharap pemain-pemain tersebut bisa berkembang lebih dari sekarang, tegasnya. Sementara itu, Rafael Struijk berambisi untuk mendapatkan kesempatan debut bersama skuad Garuda di FIFA Matchday bukan Juni nanti. Dia akan berjuang untuk beradaptasi dengan cuaca yang panas daripada di Belanda. Tujuannya, agar bisa mendapatkan perhatian Shin Tae-yong dan membuatnya tampil bersama Timnas. Saya berharap bisa dapat menit bermain saat bertanding nanti. Semoga melalui training ini bisa kemampuan saya adaptasi terlihat. Saya akan memberikan segalanya 100% di setiap latihan. Kita akan lihat nanti hasilnya seperti apa, ungkap Rafael Struijk. Timnas Indonesia akan menghadapi dua laga penting pada Juni 2023. Skuad Garuda akan menjajal kekuatan Timnas Palestina pada Rabu, 14 Juni 2023. 5 hari kemudian, Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Argentina. Pertandingan itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Timnas Indonesia sudah melakukan persiapan untuk menghadapi laga itu. Sebagai persiapan awal, skuad Garuda sudah menjalani pemusatan latihan di Surabaya sejak Senin, 5 Juni 2023. Ada 26 pemain yang sudah dipanggil Shin Tae-yong untuk menghadapi dua laga itu. Namun, belum semuanya bisa bergabung. Sebab, masih ada beberapa pemain yang masih harus memperkuat klub masing-masing. Jelang dua laga penting itu, menarik untuk melihat nilai pasar terkini skuad Timnas Indonesia. Siapa kira-kira pemain dengan nilai pasar paling mahal menurut Transfermarkt? Sandy Walsh menjadi pemain dengan nilai pasar termahal di skuad Timnas Indonesia saat ini. Walsh saat ini memiliki nilai pasar mencapai 34,76 miliar rupiah. Sandy Walsh saat ini masih bermain di Belgia bersama KV Mechelen. Pemain berusia 28 tahun itu masih terikat kontrak di klub itu hingga musim panas 2025. Laga melawan Palestina pada Rabu, 14 Juni 2023, bisa menjadi debut bagi Sandy Walsh di Timnas Indonesia. Walsh juga tampak sangat menantikan momen itu. Di posisi kedua ada nama Jordi Amat. Bek tengah berusia 31 tahun itu memiliki nilai pasar yang mencapai 15,64 miliar rupiah. Nilai pasar Jordi Amat mengalami penurunan jika dibandingkan 5 atau 10 tahun yang lalu ketika ia masih bermain di La Liga. Saat itu nilai pasarnya masih ada di atas 50 miliar rupiah. Jordi Amat akan sangat diandalkan di lini belakang Timnas Indonesia. Ia adalah satu-satunya penggawa Garuda yang memiliki pengalaman menghadapi Lionel Messi. Shane Patinama menempati posisi ketiga sebagai pemain dengan nilai pasar termahal di skuad Timnas Indonesia. Patinama saat ini memiliki nilai pasar di kisaran 6,95 miliar rupiah. Shane Patinama saat ini berusia 24 tahun.
Pemain yang bisa bermain di posisi bek kiri dan gelandang itu memperkuat klub Norwegia, Viking FK. Shane Patinama juga sama seperti Sandy Walsh. Ia belum pernah mendapatkan caps di timnas Indonesia. Ketua Paguyuban Supporter Timnas Indonesia, PSTI, Ignatius Indro menyesalkan keputusan Shin Tae-yong yang terlalu banyak memanggil pemain naturalisasi dalam laga persahabatan FIFA Matchday antara Timnas Indonesia versus Argentina, 19 Juni 2023. Menurut Indro, momen bersejarah melawan juara dunia Argentina seharusnya menjadi kesempatan bagi pemain lokal untuk mencari pengalaman. Kesempatan pemain lokal untuk bertemu dengan pemain-pemain kelas dunia seperti Lionel Messi ini menjadi sirna dan akhirnya pemain naturalisasi ini yang mempunyai kesempatan, kata Indro kepada Berita 1 di Jakarta Pusat, Selasa, 6 Juni 2023. Dari 26 pemain yang dipanggil ST, 8 diantaranya merupakan naturalisasi. Mereka ialah Mark Klok, Stefano Lillipali, Jordi Amat, Elkan Bagot, Sandy Walsh, Rafael Struijk, Shane Patinama, dan Ivar Jenner. Indro tak menampik ada pemain naturalisasi yang sudah lama berjuang membela timnas, seperti Stefano Lillipali, Elkan Bagot, dan Jordi Amat. Namun dengan adanya penambahan 4 pemain naturalisasi lainnya, menurut Indro mengurangi kesempatan bagi pemain lokal untuk menambah pengalaman. Tapi kan tambahan 4 pemain naturalisasi ini yang mengurangi kesempatan pemain-pemain lokal untuk menunjukkan kualitasnya, untuk menunjukkan kemampuannya di hadapan pemain-pemain kelas dunia seperti timnas Argentina, ujarnya. Ini yang kami sesalkan, kalau memang terlalu banyak pemain naturalisasi yang dimainkan oleh ST, tambahnya. Indro lantas mencontohkan apa yang dilakukan pelatih timnas U22 Indra Syafri dengan memaksimalkan potensi pemain lokal. Hasilnya, berhasil menjadi juara di SEA Games 2023 di Kamboja. Coach Indra Syafri sudah menunjukkan sebenarnya bahwa kualitas pemain-pemain lokal kita juga enggak jauh dengan pemain naturalisasi. Buktinya kita bisa juara SEA Games, ujarnya. Ia pun berharap, ada kolaborasi yang baik di tim kepelatihan timnas antara Indra Syafri dan ST agar tidak selalu bergantung pada naturalisasi dan memperbaiki sistem pencarian bakat pemain lokal. Kita harapkan adanya kerjasama antara Coach Indra dan ST untuk terus memunculkan pemain-pemain lokal kita dan jangan terlalu tergantung dengan naturalisasi-naturalisasi, imbuhnya. Lebih baik memperbaiki sistem sepak bola Indonesia seperti apa, sehingga kita bisa mendapatkan pemain-pemain yang berkualitas dan juga mampu berbicara banyak di internasional, tutupnya. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong terpantau absen selama 3 hari TC Timnas Indonesia sejak Senin, 5 Juni 2023, pemain juga baru 15 yang hadir. TC Timnas Indonesia telah digelar sejak Senin lalu di Surabaya jelang FIFA Matchday Juni 2023 melawan Palestina dan Argentina. Hingga hari ketiga pada Rabu, 7 Juni 2023, skuad Timnas Indonesia belum juga lengkap. Menurut pantauan bolasport.com, baru 15 pemain dari 26 pemain yang dipanggil. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji menyebutkan bila para pemain terlambat bergabung dengan beberapa alasan. Rombongan pemain abroad memang kemungkinan akan bergabung pada 10 atau 11 Juni karena masih memiliki pertandingan. Pemain-pemain tersebut diantaranya Jordi Amat, Sadil Ramdhani yang berkarier di klub asal Malaysia, setelah itu Pratama Arhan dari Jepang, Shane Patinama dari Norwegia, serta Asnawi Mangkualam dari Korea Selatan. Sedangkan pemain PSM Makassar juga belum gabung karena masih bertanding di laga playoff Liga Champions Asia 2023 melawan Bali United. Selain itu, Persija Jakarta juga belum melepas 2 pemainnya Witan Sulaiman dan Rizky Ridho. Saya sampaikan di sini, ada 2 pemain Persija yang masih ditahan, ujar Sumarji sebagaimana dilansir Bola Sport dari laman resmi PSSI. Semestinya Witan Sulaiman dan Rizky Ridho ada di sini karena tidak ada kegiatan di klub, tambahnya. Timnas Indonesia juga belum dilatih oleh Shin Tae-yong di 3 hari pertama. Latihan dipimpin Shin Sang-gyu sebagai pelatih fisik Timnas Indonesia. Pasti sangat antusias dan senang. Saya berharap stadion GBT penuh, kata Rahmat Irianto dilansir Bola Sport dari Surya.co.id. Karena kami belum kumpul sepenuhnya jadi persiapan kali ini benar-benar dimatangkan asisten pelatih. Tapi benar-benar kita ikuti apa kata asisten pelatih, tentunya asisten pelatih dapat program dari head coach, tambahnya.
Namun untuk Kamis, 8 Juni 2023, ini, Shin Tae-yong kabarnya telah hadir di Surabaya. Hari ini udah datang, Shin Tae-yong di TC Timnas Indonesia, ucap Nova Arianto kepada bolasport.com, Kamis, 8 Juni 2023. Nova Arianto tak menjawab ketika ditanya alasan Shin Tae-yong absen di 3 hari pertama TC. Ada kabar yang menyebut Shin Tae-yong didampingi analis Timnas Indonesia, Kim Jong-jin berburu pemain keturunan Grade A di Eropa.